Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika arhamar rahimin, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita untuk bisa menghadiri satu majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai investasi akhirat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita semuanya paham bahwa kita sekarang ini berada di satu tahun yang disebut dengan tahun politik. Dalam waktu yang tidak begitu lama, kita akan menyelenggarakan satu peristiwa besar, yaitu pemilihan presiden. Tahun politik ini biasanya masing-masing kelompok itu membanggakan kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, setiap kelompok, setiap partai itu pasti akan membanggakan partai dan kelompoknya. Dan biasanya pasti akan selalu membanggakan pasangan-pasangannya. Dan ini tentunya bisa berakibat kepada sesuatu yang memecah belah persaudaraan kita. Biasanya satu kelompok itu akan menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang pasangan yang lain. Atau kadangkala satu kelompok menghina dan merendahkan pasangan yang lain. Itu biasanya setiap pemilihan umum itu terjadi, Pak. Meskipun terlihat salah, tapi ditutup-tutupi kesalahannya. Dan kita bisa lihat pada kesempatan saat ini bagaimana banyak orang yang melakukan kesalahan tetapi mereka menutupi kesalahan-kesalahannya. Dan ini tentunya akan membahayakan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di antara kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi tahun politik menjelang pemilihan presiden. Islam sebagai semua agama itu punya arahan, punya pedoman, punya petunjuk yang itu bisa memberikan arahan kepada kita bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang kepada dua ini, kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan. Apa? Kitabullah wa sunnati. Kata Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua itu jadi pedoman kita. Bukan hawa nafsu kita. Bukan keinginan kita. Keinginan kita belum tentu baik bagi kita. Tetapi kalau menjadi keinginan Allah, kalau kita laksanakan keinginan Allah, insya Allah itu akan menjadi baik buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyambung lisan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menyampaikan arahan-arahan. Yang pertama, menghadapi tahun politik seperti ini yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan penghinaan, penuh dengan penyebaran berita-berita bohong, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperkuat persaudaraan Islam.
al-ukhuwah al-islamiyah. Dan al-ukhuwah al-islamiyah ini adalah perintah. Jadi bukan cuma slogan, tapi perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Siapapun yang menjalankan perintah dari Allah, yang pertama, dia dapatkan pahala. Yang kedua, pasti ada hikmah dan manfaat yang besar yang dipetik dari perintah itu. Apa perintah Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu innama itu kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar nahwu shorof, itu ada tuhasrin. Ada tuhasrin itu artinya menegasikan segala sesuatu yang lain. Kalimatnya cuma itu aja. Maksudnya apa? Orang-orang beriman itu antara orang-orang beriman yang lain, mereka itu bersaudara. Maka kalau terjadi perselisihan, ketegangan, konflik di antara mereka, kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalian harus melakukan rekonsiliasi terhadap saudara-saudara kalian, melakukan islah. Kalau kalian melakukan islah, kalian akan dirahmati dan kalian akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kenapa masyarakat Islam di Madinah pada saat Nabi Muhammad SAW sampai menjadi masyarakat teladan, masyarakat percontohan, karena fondasinya itu adalah persaudaraan. Kita kan pernah dengar tuh, pada saat ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, salah satu strategi Nabi Muhammad SAW untuk membangun satu masyarakat yang kuat, itu harus ada persaudaraan. Maka dipersaudarakanlah sahabat muhajir dengan sahabat ansor. Sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan sahabat yang menetap di Madinah. Dan bahkan orang-orang Madinah, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu diceritakan, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kata Allah, mereka ini orang-orang Madinah itu mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ketimbang orang-orang ansor. Ini luar biasa. Makanya ada satu cerita. Pada saat ketika ada sahabat muhajirin datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kami ini sudah berapa hari tidak makan. Kami ini lapar. Karena biasanya dan memang faktanya adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu mereka meninggalkan harta kekayaannya. Sehingga mereka datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Dan keadaan miskin ini perlu adanya bantuan. Dan untuk bisa merealisasikan bantuan itu perlu ada fondasi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Maka pada saat ketika orang muhajir ini datang kepada Rasulullah meminta makan, apa kata Rasul? Rasul bilang kepada para sahabat, coba tanyakan ke istri-istri saya apakah ada makanan. Ternyata istri-istri Nabi tidak mempunyai makanan yang bisa diberikan kepada orang-orang muhajirin itu. Akhirnya kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Ansor, siapa di antara kalian yang bisa menjamu orang-orang muhajirin ini? Akhirnya ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Talha. Abu Talha ini bukan orang kaya, orang miskin. Dia bilang, ya Rasul, saya yang bersedia menjamu sahabat muhajirin yang membutuhkan makan. Pulanglah Abu Talha,
Lalu kemudian bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Ternyata istrinya bilang, ada, tapi cukup untuk anak-anak kita saja. Sementara anak-anaknya ini juga kelaparan. Akhirnya kata Abu Talha kepada istrinya, dia bilang, nanti kalau sahabat muhajirin datang ke rumah kita, minta makan, kita siapkan makanan. Apa yang ada, lalu kemudian pada saat ketika makan, kita pun pura-pura makan, kita matikan lampu. Jadi kita pura-pura makan, biarkan dia yang makan. Setelah selesai makan, baru lampu itu dinyalakan. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Abu Talha. Dia bilang, dan tersenyum kepada Abu Talha. Kenapa? Karena dengan Abu Talha itulah maka turun ayat yang tadi, Al-Hasyr. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, orang-orang Ansar ini, orang-orang Madinah itu lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin meskipun mereka kekurangan. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin sukses, maka harus jadi orang dermawan. Itu intinya. Itu konsep Islam. Nggak perlu kita baca buku-buku ekonomi bagaimana menjadi orang sukses. Kalau Anda ingin sukses dalam semua hal, maka jadilah orang yang dermawan. Menjadi orang yang selalu memberikan bantuan kepada saudara kita. Maka untuk mewujudkan persaudaraan ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi dalam bentuk hadis. Dan banyak hadis-hadis bicara tentang persaudaraan ikhwah. Untuk memperkuat konsep ini, karena ini penting. Jadi konsep yang penting perlu diperkuat oleh wahyu-wahyu Allah. Nah, salah satu bagian dari wahyu Allah adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, la yazlimu wa la yuslim. Kata Nabi, orang muslim dengan orang muslim yang lain itu bersaudara. Jadi nggak boleh saling mendalimi. Mendalimi dengan lisannya, mendalimi dengan pikirannya, mendalimi dengan tangannya. Itu nggak boleh. Misalnya ada pilihan yang beda dengan kita hina, kita maki, nggak boleh, Pak. Atau kita zalimi dengan tangan kita, juga nggak boleh. Kenapa? Selama dia muslim, maka dia adalah saudara kita. Meskipun pilihannya berbeda. Itu soal pilihan. Jangan sampai pilihan yang begitu kecil membuat persaudaraan kita menjadi hancur. Maka untuk memperkuat ukhuwah Islamnya itu, maka ada beberapa konsep. Yang pertama adalah hilangkan sifat hasad yang ada di dalam diri kita. Apa itu artinya hasad, Pak? Apa artinya hasad? Dengki, iri hati. Kata Ibnu Qayyim, usulul khotoya thalatha. Yang menjadi pokok segala bentuk kejahatan di muka bumi ini, kata Ibnu Qayyim, itu 3. Nah, salah satu dari 3 itu adalah al-hasad. Yaitu sifat dengki. Karena sifat dengki ini yang menghancurkan persaudaraan di antara kita. Iri hati. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel, jadi bedakan antara Yahudi dan Bani Israel. Tapi di sini disebut orang-orang Yahudi. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad SAW itu seperti mengenali anak-anak mereka. Dan bahkan mereka tunggu-tunggu nabi terakhir. Tapi ternyata yang datang itu bukan dari zuriat mereka, tetapi dari zuriat Ismail, bukan dari Ishak. Maka mereka pun kemudian muncul yang disebut dengan hasadan min indi anfusihim. Sifat dengki itulah yang kemudian membuat mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sifat hasad. Padahal kata Allah, ya'rifunahu kafa ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengenali Nabi Muhammad SAW itu seperti mengenali anak-anak mereka. Kalau kita, orang tua punya anak, tentu kita kenal betul tuh anak kita. Nah, itu orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka, berarti kenal betul. Tapi kenapa mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW dan tidak menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena ada satu sifat
yang ada di dalam orang-orang Yahudi itu apa? Hasadan min 'indi anfusihim. Kata Allah, karena sifat hasad, iri hati dan dengki yang ada di dalam hati mereka. Ini harus dihilangkan. Ngukurnya gampang. Untuk mengukur apakah kita terkena virus hasad atau tidak, itu ukurannya gampang. Apa? Ukurannya adalah senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu indikatornya atau ukuran untuk mengukur kira-kira kita terkena virus hasad atau tidak. Nah, kalau kita senang kalau orang lain susah dan susah kalau orang lain senang, maka kita sudah terkena virus hasad. Kalau kita terbebaskan dari virus hasad, maka tempat kita adalah surga langsung. Kenapa? Karena Nabi yang cerita. Jadi satu ketika Nabi Muhammad SAW itu duduk dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi bilang, akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat sederhana, habis melaksanakan wudu dan memegang kedua sandalnya. Pada kesempatan yang lain ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat Nabi di tempat yang sama, Nabi bilang kalimat yang sama. Akan muncul dari lorong ini penghuni surga. Muncul orang yang sama. Pada kali yang ketiga, kesempatan yang ketiga, Nabi ngomong hal yang sama. Muncul orang yang sama. Ada seorang sahabat Nabi, Pak, namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Dia ingin tahu apa sih yang menjadi amalan dia sampai orang itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga. Jadi ikuti, sampai rumahnya diikuti. Setelah sampai rumahnya, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As ini lalu kemudian minta izin, bisa enggak saya menginap di sini selama 3 hari 3 malam? Alasannya adalah karena dia ada konflik dengan bapaknya. Dan dia berjanji tidak akan pulang selama 3 hari 3 malam. Itu alasannya. Lalu kemudian diizinkan oleh orang tersebut, selama 3 hari 3 malam, itu dia perhatikan apa sih amalan-amalan orang tersebut. Setiap hari diperhatikan. Ternyata nggak ada yang istimewa. Zikirnya biasa, sholatnya juga biasa, bahkan sholat-sholat atau sholat sunnahnya biasa aja, sholat malamnya juga cuma 2 rakaat. Nggak ada yang istimewa. Berbeda dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memang luar biasa ibadahnya. Pada hari yang ketiga, hari yang terakhir, Abdullah bin Amr bin As ini lalu bilang kepada orang itu, sebenarnya saya ini mohon maaf, saya sebenarnya tidak ada konflik dengan bapak saya. Saya menginap di sini selama 3 hari 3 malam, itu ingin tahu aja kira-kira apa sih amalan yang engkau lakukan, sampai-sampai Nabi mengatakan engkau penghuni surga, padahal engkau belum meninggal. Ternyata selama 3 hari 3 malam saya perhatikan nggak ada amalan yang istimewa, semuanya biasa aja. Apa kata orang itu? Ya seperti yang kau lihat. Saya ini bukan orang seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang ibadahnya luar biasa. Saya biasa aja. Tapi ada satu tabiat, kebiasaan saya, yaitu tidak pernah merasa iri hati dan dengki dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara saya yang muslim. Oh ternyata ini, kata Abdullah bin Amr bin As, yang membuat Nabi Muhammad SAW mengatakan engkau sebagai penghuni surga. Ternyata sifat kita tidak mempunyai sifat hasad, itulah yang membuat dia menjadi penghuni surga sebelum dia meninggal. Berarti kalau kita lihat cerita ini, kita bisa simpulkan, kalau Anda ingin surga, hilangkan sifat hasad. Kenapa? Karena sifat hasad itu adalah sifat yang bisa menghancurkan persaudaraan di antara kita. Dan orang yang hasad, ketika dia hasad kepada saudaranya yang lain, itu hanya kembali kepada dia. Tidak membahayakan orang yang dihasadi. Innal hasada
ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi, sifat hasad itu memakan kebaikan seperti kayu bakar dimakan oleh api, atau seperti api memakan kayu bakar. Kira-kira Pak, api dengan kayu bakar itu teman nggak tuh? Teman tuh. Kalau api ketemu kayu bakar, cocok dia, akan kebakar itu kayu itu. Nah, sifat hasad itu memakan kebaikan. Oleh karena itu ada satu cerita. Ini cerita faktual. Zaman dinasti Umayyah itu ada seorang khalifah, namanya Al-Mutawakkil. Satu ketika beliau ini terkena satu musibah. Tertimpa satu penyakit, kalau sekarang disebut dengan tumor ganas lah. Dulu namanya bisul bernanah. Para tabib istana itu dikumpulkan untuk mengobati Khalifah Al-Mutawakkil, yaitu khalifah pada zaman Umayyah. Ternyata tabib-tabib istana ini tidak ada satupun yang mampu mengobati Khalifah Al-Mutawakkil. Akhirnya ibunya berinisiatif. Dia tulis surat kepada cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Al-Hadi. Dia tulis surat. Imam Al-Hadi pun kemudian menjawab surat itu. Di dalam surat itu tertulis, karena pertanyaannya adalah meminta resep terkait dengan penyakit yang diderita Khalifah Al-Mutawakkil. Dijawab, campurkan minyak zaitun dengan serbuk mawar. Kemudian oleskan ke bisulnya Khalifah Al-Mutawakkil. Setelah surat itu diterima, dikumpulkanlah para tabib istana. Setelah diberikan surat itu, para tabib istana itu melecehkan tulisan itu dan isinya. Mereka bilang, selama saya belajar ilmu kedokteran, ilmu medis, belum ada satupun obat yang seperti ini, resep ini. Mereka mencibir, lalu tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, meracik resep itu. Akhirnya, dengan terpaksa, ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil, dia racik sendirilah itu. Minyak zaitun dicampur dengan serbuk mawar, lalu dioleskan ke bisulnya Khalifah Al-Mutawakkil. Ternyata, bisul itu sembuh, Pak. Betapa senangnya Khalifah Al-Mutawakkil, lalu kemudian dia berikan uang 10.000 dinar, uang emas kepada Imam Al-Hadi. Ternyata para tabib istana muncul sifat hasadnya. Iri, dengki. Dan sifat hasadnya bukan pasif, tapi aktif. Kalau pasif mungkin biasalah, kita iri sama orang biasa. Tapi ini aktif. Dia kemudian ingin menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Imam Al-Hadi dengan memperluaskan berita-berita bahwa Imam Al-Hadi ini menggunakan uang 10.000 dinar untuk membeli persenjataan untuk memberontak kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Anda bayangkan itu. Isu subversif yang biasa itu menakutkan. Dan perlu dipahami, hubungan antara keluarga Nabi dengan dinasti Umayyah itu nggak bagus. Jadi kalau ada isu-isu seperti itu diangkat, ini bisa menyebabkan kemarahan dari pihak dinasti Umayyah. Tapi Khalifah Al-Mutawakkil bukan seperti khalifah-khalifah yang biasa. Dia cek dulu. Dia kirimlah seorang utusan untuk mengecek apa benar apa yang dikatakan oleh tabib-tabib istana. Pas sampai rumah sampai rumah Imam Al-Hadi, intel ini bingung memulai dari mana. Akhirnya dia putuskan mulai dari atap. Pada saat dia naik ke atap, tiba-tiba muncul dalam rumah suara Al-Hadi, Imam Al-Hadi. Dia mengatakan, "Ya fulan, turun saja. Masuklah ke dalam rumah ini dan periksa apakah yang kau cari ada atau tidak." Betapa kagetnya intel ini, ternyata Imam Al-Hadi tahu kalau dia berada di atas. Bagaimana kau bisa tahu? Ya tentu Allah yang kasih tahu. Karena beliau adalah wali min awliyaillah. Pas turun, dia masuk, dia periksa. Ternyata nggak ada satupun persenjataan yang dituduhkan oleh tabib istana
Bahkan uang 10.000 dinar itu masih utuh, belum dipakai. Pulanglah dia menghadap ke khalifah. Dia bilang, ya khalifah, apa yang dituduhkan para tabib istana itu semuanya adalah hoax. Semuanya adalah fitnah. Khalifah marah, lalu dikumpulkan para tabib istana dan lehernya dipotong satu persatu. Apa yang bisa dipetik dari sejarah ini? Orang yang hasad itu hanya kembali kepada orang itu, tapi tidak membahayakan orang yang dihasadi. Itu pesan moralnya seperti itu. Oleh karena itu maka, karena sifat hasad ini adalah penyebab berbagai persoalan di dalam umat Islam, maka untuk memperkuat ukhuwah Islamnya ini harus dihilangkan. Itu satu. Yang kedua, dalam menghadapi tahun politik seperti ini, itu kan sekarang banyak orang menyebarkan berita-berita bohong. Banyak. Bahkan umat Islam kita sendiri kalau nerima informasi, baik itu di media sosial seperti WhatsApp atau lainnya, itu kadang-kadang nggak cek and recheck, Pak. Betul, Pak ya? Tiba-tiba langsung share. Tidak dicek tuh. Padahal 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik, fasik itu adalah orang yang kita tidak ketahui integritasnya, akhlaknya. Dan perbuatannya lebih buruk di banyak yang maksiat. Itu fasik. Dia bawa informasi. Jangan langsung terima, Pak. Fatabayyanu. Kata Allah, cek and recheck dulu tuh. Verifikasi kalau bahasa yang lebih keren. Lakukan cek and recheck, dicek dulu. Kenapa? Kalau tidak dicek, kekhawatiran kata Allah adalah antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Kekhawatirannya adalah ketika Anda tidak mengecek, lalu Anda kemudian memberikan satu musibah kepada sekelompok kaum, sementara kalian tidak tahu dan kalian kemudian akan menyesal terhadap hal tersebut. Jadi jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk melakukan tabayyun. Nah, tabayyun ini para ulama kemudian membuat rincian. Bagaimana rinciannya? Begini. Kalau ada informasi sampai kepada kita, maka yang perlu dicek adalah berita ini benar atau bohong. Kalau berita ini bohong, langsung di skip. Jangan disebarluaskan, langsung dibuang. Kalau seandainya berita ini benar, jangan langsung disebar, Pak. Tapi kemudian disaring lagi. Bagaimana cara menyaring berita yang benar? Kira-kira kalau disebar manfaat atau tidak? Tuh. Jangan langsung disebar. Kalau saya sebar ini berita ini, manfaat atau tidak? Kalau manfaat, sebar. Kalau tidak manfaat, jangan sebar. Begitu caranya. Saya beri contoh misalnya. Ada berita benar. Berita tentang perceraian artis. Ini benar ini. Kira-kira kalau kita sebar berita ini manfaat nggak, Pak? Nggak manfaat. Jangan disebar. Begitu caranya. Ini adalah rincian penafsiran para ulama di mana kalau kita menerima berita itu ada yang disebut dengan saringan-saringan. Maka ada istilah share, saring dulu, baru sharing. Betul, Pak ya? Disaring dulu informasi itu, baru di-sharing kepada yang lain. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Kata Nabi, cukup orang itu dianggap pendusta kalau dia menyebarluaskan berita semua yang dia dengar. Itu dianggap, kata Nabi, kadzib. Artinya apa? Kalau kita nerima informasi, berita, langsung kita sampaikan semua tanpa melakukan cek and recheck, maka dianggap oleh Nabi kadzibah, pembohong. Maka salah satu caranya adalah karena ini sensitif. Sekarang banyak nih, apalagi tahun politik seperti ini, orang menyebarkan isu A, B, C, D, dan sebagainya. Kita jangan langsung men-share kepada orang lain. Kekhawatiran kita adalah kekhawatiran akan muncul fitnah yang besar. Itu kekhawatirannya. Yang terakhir adalah jangan menghina, merendahkan orang yang berbeda dengan kita.
La tahtakir man dunaka fi likulli syai'in majia. Jangan merendahkan orang yang mungkin lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena kata Nabi, segala sesuatu itu ada keistimewaan. Kepada orang lain jangan, apalagi pada guru kita, kepada ustadz-ustadz kita. Kenapa? Nabi mengatakan, man istakhaffa bi ustadihi ibtadahullahu bi thalathati asya. Barang siapa yang merendahkan para gurunya, merendahkan, meremehkan para gurunya, maka Allah akan uji dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah nasya ma hafidha. Dia lupa apa yang dihafal. Yang kedua, kalla lisanu. Lidahnya keluh, nggak bisa menyampaikan ilmu. Yang ketiga, wabtaqara fi akhiri hayatihi. Dan dia akan hidup miskin pada akhir kehidupannya. Dan ini terjadi, Pak. Hadis ini terjadi kepada seorang santri. Saya cerita ini, cerita benar. Seorang santri, yang santri ini berada dan belajar di pesantren di Hadramaut, di Ribat Tarim. Tarim ini adalah kotanya para wali yang didoakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan doanya Abu Bakar As-Siddiq diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Tarim. Makanya banyak orang-orang Indonesia kalau belajar ke Hadramaut, ke Tarim. Ada Tarim, ada Taris, jadi ada 2. Nah, di situ ada namanya Ribat Tarim. Dan seorang santri itu belajar di situ. Dia orangnya pintar, cerdas. Semua yang dia pelajari itu langsung masuk ke otaknya. Bahkan dia menghafal satu kitab, namanya Tuhfatul Muhtaj, 4 jilid, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kira-kira ada nggak di sini yang bisa menghafal sampai 4 jilid kitab, Pak? Nggak ada. Dia pintar sekali, cerdas. Dan gurunya bernama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Bapak dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Habib Salim baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu dari Batarin. Nah, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili ini adalah waliullah. Pada saat ketika melaksanakan pengajian di Ribat itu, atau di Rubat, dia lihat, kok nggak ada nih santri yang paling pintar di antara santri yang lain. Nggak ada dilihat. Dia tanya, si Fulan kemana ini? Tumben dia nggak ada di pengajian kita hari ini. Temannya bilang, Kia keluar, Habib. Katanya sih dia ngajar di satu masjid besar sana, satu tempat. Habib ini kaget juga, kenapa dia nggak minta izin sama saya? Kan adab santri itu kalau keluar dari pesantren, untuk melaksanakan satu keperluan, satu hajat, adabnya kan harus izin dulu. Nggak bisa langsung keluar. Ini tiba-tiba keluar. Tidak ada itu, wala salam, wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada perkataan, tidak ada izin sama sekali. Akhirnya apa kata Habib? Biarlah orang itu ada di sana, ilmunya tetap di sini. Jadi perkataannya, biarlah orang itu ada di sana, ilmunya tetap di sini. Ternyata santri itu pada saat ketika memberikan pengajian di masjid di satu kampung, dia lupa apa yang dihafal, Pak. Nasya ma hafidha. Dia lupa apa yang dihafal. 4 jilid kitab Al-Tuhfatul Muhtaj yang dihafal hilang semua. Wa kalla lisanuhu, lidahnya nggak bisa menyampaikan ilmu, keluh. Sampai ulama yang ada di tempat itu dia ditanya, ya Fulan, kenapa kok bisa kau seperti itu? Tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Apa dia bilang? Saya ke sini nggak izin sama Habib. Nah, kalau gitu kok minta maaf sama Habib itu? Malu, gengsi dia. Gengsi. Nggak mau minta maaf sama Habib. Akhirnya orang itu, pada saat ketika akhir hidupnya, itu dalam keadaan miskin, Pak. Bahkan saking miskinnya, untuk membeli apa? Kain kafannya, itu dia nggak mampu. Bayangkan, miskin banget kan? Kain kafannya dia nggak bisa mampu beli. Orang ini terkena dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man istakhaffa bi ustadi, barang siapa yang merendahkan, meremehkan ustadznya, ibtadahullahu bi salasati asya. Allah akan uji dia dengan 3 hal. Apa? Nasya ma hafidha, lupa apa yang dihafal, wa kalla lisanuhu, lidahnya nggak bisa menyampaikan ilmu,
wabtaqara fi akhir hayati, dan dia hidup miskin di akhir kehidupan. Hadis ini berlaku kepada dia. Oleh karena itu maka jangan sampai peristiwa ini memecah belah persaudaraan kita, maka kita harus hilangkan sifat iri hati dan dengki kepada saudara kita yang mendapatkan nikmat. Yang kedua, jangan menyebarkan berita bohong. Yang ketiga, jangan menghina dan merendahkan orang yang berbeda pilihan dengan kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada kita, kepada sahabat-sahabat yang di Makkah.